Halo sobat bonsai dimanapun berada. Gimanakah kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada video kali ini saya kembali menangani bahan bonsai loa ini teman-teman. Saat ini saya sudah masuk ke tahap perantingan. Sekarang kondisinya sudah rimbun. Perlu dilakukan pemangkasan berkala untuk mengontrol pertumbuhannya. Nah, di video sebelumnya saya selalu menekankan untuk menggunakan pupuk kandang. Akan tetapi di sini karena kondisi potnya sudah kecil, saya terpaksa menggunakan pupuk NPK teman-teman untuk membantu kesuburan bahan bonsai loa ini. Akan tetapi medianya tetap menggunakan pupuk kandang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kotoran-kotoran cacingnya timbul itu karena menggunakan pupuk kandang yang banyak. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap pemangkasan percabangan bahkan perantingannya teman-teman. Mari ikuti proses lengkapnya. Nah, pengelosan ini dari beberapa cabang ini tujuannya untuk membesarkan tangan keduanya ini teman-teman. Untuk sekarang saya belum pangkas ini. Beginilah teknik saya mengelos percabangan bonsai. Saya siapkan dulu percabangan dan bahkan perantingannya saya siapkan dulu, baru kemudian dilos pucuk-pucuknya, beberapa bagian pucuknya mana yang saya perlu los, saya loskan. Sedangkan yang sudah cukup saya biarkan sementara. Nah, di video sebelumnya sering saya menjelaskan tentang teknik pembuatan percabangan bonsai dengan menggunakan teknik cut and grow, dan bahan loa ini juga menggunakan teknik cut and grow. Apabila teman-teman menemukan cabang seperti ini, teman-teman potong yang di tengah teman-teman. Kalau menggunakan teknik cut and grow, potong yang di tengah sehingga ada perpecahan cabangnya ke samping. Tanpa menggunakan kawat, kita sudah mempunyai liukan cabang ataupun rantingnya ke samping. Demikianlah teknik cut and grow yang dapat saya jelaskan pada teman-teman. Nah, seperti ini juga contohnya. Ini dulunya hanya dipakai untuk melos. Sekarang sudah cukup kalau kita memangkasnya. Kalau menggunakan teknik cut and grow seperti yang tadi, kita potong yang di tengah. Kemudian kita pendekkan lagi. Tujuan pemendekan ini tiada lain untuk merapatkan jarak daunnya teman-teman. Kalau jarak daunnya rapat, otomatis kita mempunyai titik tumbuh yang rapat. Karena seperti yang kita ketahui, tumbuhnya tunas-tunas baru itu di ketiak daun. Oke, kita lanjutkan penanganannya.
Nah, seperti ini modelnya juga. Dulunya hanya untuk ngelos. Sekarang kita pendekkan, kita potong yang di tengah sehingga ada perpecahan cabang ke samping. Kedepannya tanpa kita menggunakan kawat pun sudah ada liukan ke samping, teman-teman. Ini untuk arah top mahkotanya masih kecil, teman-teman. Terlalu drastis pengepenannya. Ini terlalu besar, sedangkan ini terlalu kecil. Saya masih mengelosnya, namun saya siapkan dulu percabangan seperti ini. Kemudian baru saya menyiapkan cabang-cabang untuk ngelosnya.
teknik saya meliukan cabang teman-teman. Saya menggunakan sistem potong. Walaupun saya menggunakan kawat hanya sebagai pembantu seperti ini, saya tidak melilitnya. Kalau teman-teman yang jauh dari tempat-tempat atau toko-toko penjual kawat, teman-teman bisa menggantinya dengan tali teman-teman. Beginilah sistem meliukan cabangnya. Saya menggunakan pertumbuhan. Sekarang ini sudah cukup pembesarannya, sementara saya akan potong yang ini. Ini hanya untuk pengelosan sebelumnya. Bantuan kawat seperti inilah yang perlu kita lakukan kalau menggunakan teknik cut and grow. Ini pun bisa diganti dengan tali teman-teman, kalau teman-teman susah menemukan kawat. Nah, seperti ini modelnya teman-teman. Ini lagi ada contohnya. Karena ini terlalu lurus, sekarang akan dibengkokkan ke sini dan dibuat perpecahan ke sini. Maka di sini yang dipotong yang di tengah. Demikianlah teknik pembuatan cabang bonsai tanpa menggunakan kawat. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru benar-benar belajar.
Nah, untuk cabang yang menjulur ke depan seperti ini, teman-teman bisa bantu tarik ke belakang dengan menggunakan tali. Atau kalau tidak, teman-teman tinggal menyiapkan titik tumbuh di belakang, kemudian dipotong, otomatis pertumbuhannya akan ke belakang. Ruasnya seperti ini modelnya, bekas ruas daunnya seperti ini, inilah yang akan tumbuh cabang. Karena ini masih perlu diloskan, maka saya belum memotongnya di sini. Tapi seringkali kita menemui kasus seperti ini. Kadang-kadang kita memerlukan cabang ke kiri di sini, cuma tidak ada titik tumbuhnya. Makanya perlu kita potong dulu agar pertumbuhannya kerdil seperti ini. Agar jarak daunnya rapat, maka kita akan lebih mudah mendapatkan titik tumbuh. Nah, untuk yang ini akan saya bantu dengan kawat karena kebetulan ada bekas kawat. Kalau tidak ada kawat juga tidak masalah, kita bisa menggunakan tali, teman-teman. Nah, kenapa saya memilih menggunakan kawat seperti ini, tidak melilitnya? Karena kalau, mohon maaf agak berisik, karena kalau kita melilitnya dengan kawat, bekasnya itu sulit hilangnya, teman-teman. Sedangkan kita kalau menuju pameran itu bekas alat bantunya dituntut untuk minimal. Itulah alasan saya kenapa tidak menggunakan kawat, teman-teman. Kalau ini bekasnya nanti akan dipotong di sini sehingga tidak ada bekas ke depannya. Dan untuk pemangkasan ini akan saya rapikan. Itulah salah satu kelebihan fungsi cut and grow, teman-teman. Tidak adanya bekas alat bantu saat menuju pameran nanti. Di samping juga teknik ini perlu kita pakai saat perantingannya sudah rapat. Tidak mungkin kita akan mengawatnya menuju ke perantingan, teman-teman. Nah, untuk sementara hanya itu yang dapat saya bagikan saat menangani bahan bonsai loa ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang benar-benar baru belajar. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.